warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami dan izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Politeknik Atlet 3I, program studi administrasi bisnis. Maksud kami di sini kami ingin mewawancarai perusahaan Bapak untuk melengkapi tugas mata kuliah bisnis komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dan di sebelah saya ada Cinta Dewi. Untuk di depan saya ada Willy Nuraini. Di sebelahnya ada Juanita Yusraya dan yang paling ujung Nisa Abika Asari. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama saya akan berikan kepada Cinta Dewi. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, di mana pertama kali Bapak membuka usaha ini? Oke, sebelum saya jawab dulu ucapan tadi ya. Artinya ucapan terima kasih. Ya, pada di sini saya juga sama-sama menerima kalian yang bisa saya bantu. Jadi saya senang berbagi informasi. Artinya saya juga harus memperkenalkan diri. Nama saya ada nama sosial media saya pakai Cong. Kalau gelar kamu sebutin lah. Tapi nama panggilan saya Koko. Oke, sekarang saya jawab ke pertanyaan Cinta ya. Kapan? Di mana? Pertama kali Bapak membuka usaha? Oke, bisnis saya pertama sekali dibuka di Bandung, tepatnya di Jalan Sukahaji gitu. Kalau itu berapa saya lupa lagi kalau. Kemudian seiring berkembang pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya pindah di daerah Kemang, kemudian Bandung pun masih tetap ada. Dan terakhir kemudian buka di Bali. Jadi ada juga ada di Kemang, ada di Denpasar, sama ada di Bandung. Kalau Bandung itu Jalan Sukahaji. Apakah di Bandung, Jakarta, dan Bali masih buka sampai sekarang? Jadi gini, saya harus bercerita ya. Bisnis itu kan berfluktuasi. Jadi artinya pada saat saya waktu itu berada di posisi puncak, kadang-kadang terpaan anginnya kan besar. Nah, cuma saya bisnis itu bergantung pada pihak ketiga. Artinya ada pihak yang memang mempengaruhi bisnis saya. Nah, waktu itu ya kami lah istilahnya mendapatkan, sebenarnya bukan cobaan, karena memang dalam bisnis itu pasti ada sesuatu yang memang bermasalah, sehingga mengakibatkan kami harus tutup, bahkan tutup bukan hanya tutup satu kantor, tiga-tiganya tutup. Tahun 2010 itu saya tutup total. 2010 total, bahkan bukan lagi di posisi saya di bawah minus. Kalau kata orang sih bangkrut gitu. Dibuat lebih terendah, akhirnya saya pindah ke Bandung. Jadi saya di Jakarta. Pindah ke Bandung tahun 2010, tahun 2012 saya vakum, 2 tahun vakum. Nah 2 tahun itu muhasabah, evaluasi diri, kira-kira begitu. Apa yang harus tahun 2012 saya jalan lagi, tapi dengan konsep yang berbeda. Apa alasan Bapak memilih merintis usaha di bidang event komunikasi? Oke, 17 tahun lah saya di Marlboro. Pindah lagi saya ke Jakarta. Nah di Marlboro saya ada event. Nah berdasarkan pengalaman dari situ akhirnya kayaknya asik juga nih bisnis event. Bikin IO, saya jadi waktu saya kerja saya bikin IO. Jadi saya kerja di Jakarta, saya bikin IO di Bandung, di Jalan Sukahaji itu Cikabakanya. Itu. Nah jadi yang mendasari saya buka itu karena memang ada peluang dan ada pengalaman. Mendasari saya akhirnya buka di memilih IO karena ada pengalaman. Saya dibutuhkan disekolahin ke Vietnam, kemudian ada pertukaran di Australia kayak gitu loh. Nah, buka bisnis IO terus. Kalau kalian tahu Asia? Oh iya, Asia? Iya. Asia. Dari mulai zaman masih Bitel, tahu Bitel? Jadi ada telepon namanya PTSN, PTSN Telkom punya. Nah dulu PTSN tuh saya ingatnya cuma Bitel. Jadi kalau cuman PTSN itu kepalanya 9, maksudnya ujungnya 9, bukan kepalanya ada 9, tapi ujungnya 9, 8, tetap 7 angka gitu. Dia nggak pakai kode AR, tetap pakai 9, nggak perlu pakai nyampe.
Nah awalnya dari detail masuk ke siang. Nah itu saya ngawal dari mulai awal sampai bangkrutnya isinya saya ngawal. Sampai akhirnya saya resign, ngambil paket Bahama. Jadi ada 2 program paket yang ditawarkan. Saya keluar dari Polris, akhirnya saya fokus di IO tersebut. Sampai akhirnya tahun 2010 saya tutup karena saya dizolimi. 2000 tahun, ya tadi yang cerita balik lagi, saya balik lagi Pak. Kira-kira gitu. Dalam bisnis Bapak kan seperti yang disebutkan ada pihak ketiga ya Pak. Ya. Nah untuk pihak ketiga itu dimulai dari awal bisnis Bapak sudah kerjasama atau awalnya Bapak emang sendiri individu? Oke, yang dimaksud pihak ketiga itu sebenarnya adalah klien pihak ketiga. Kalau saya bisnis awalnya memang saya sendiri. Tapi karena saya kerja, waktu itu saya statusnya masih kerja di Polris. Akhirnya ada teman-teman yang menjalankan, saya hanya modal aja, sama manajemen lah, saya bantu gitu ya. Nah awalnya dari situ, sampai terus. Nah pihak ketiga itu akhirnya saya bekerja tuh hubungan dengan pihak ketiga dengan bisa ada dengan klien gitu ya. Kemudian ya partner yang memang memberikan peluang pekerjaan kayak gitu. Kalau misalkan untuk promosinya nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mempromosikan perusahaan Bapak ini? Karena kan perusahaan Bapak itu bergerak di informasi gitu ya Pak. Mungkin belum banyak orang tahu dan mungkin perlu melakukan promosi. Nah, promosinya gimana sih yang Bapak lakukan? Oke. Jadi periode dulu artinya kegiatan promosi itu benar-benar offline lah kalau pakai bahasa istilah sekarang. Artinya benar-benar mengandalkan media bukan online. Gitu. Nah, waktu itu saya mengambilnya ada 2. Pertama relasi, yang kedua promosi publikasi. Nah, yang relasi ya saya bangun karena saya di Polris di Marlboro. Jadi kalau ditanya saya Marlboro itu orang-orang udah wah dia di Marlboro. Nah itu jadi referensi saya itu udah pekerjaan. Nah yang kedua publikasinya standar, saya pasang iklan di koran, saya ada di radio. Kedua ya saya mengandalkan publikasi interest. Publikasi interest itu nggak tahu apakah itu ada di teori tidak. Publikasi interest itu begini. Jadi misalkan target saya pengen dapat pekerjaan di BJB gitu, di bank. Itu saya BJB itu saya gali informasinya, ulang tahunnya apa, di ratingnya apa. Kemudian setiap ulang tahun saya kasih video, potongan-potongan video melalui BJB, saya kasih segala sesuatu. Sampai akhirnya si BJB ini siapa sih? Dulu nama saya kan PT Trans 4 Aksara atau Eta Proko. Siapa sih Eta Proko? Nah dalam perusahaan Bapak ini siapa aja orang yang berperan penting dalam perusahaan? Sebenarnya kalau berbicara orang penting yang berpengaruh itu pasti orang penting itu bukan pejabat ya konteksnya, tapi orang-orang yang memang berada di luar saya. Pastinya partner saya dalam ini teman-teman kerja. Kalau saya tidak pernah memposisikan bahwa saya itu sebagai bos, bahwa teman-teman yang bekerja itu adalah partner. Nah mereka yang berjasa, yang membesarkan. Karena saya hanya nge-manage, mengkonduktur aja gitu ya. Tapi poinnya kan bukan di saya. Kan saya hanya imam. Yang baiknya kan di makmum. Kalau makmumnya tidak mengikuti imam, ya mau sebagus apapun juga kan. Nah artinya timnya saya ini yang baik. Nah bagaimana ngebina timnya itu, saya tidak pernah mengkondisikan teman-teman itu sebagai buah. Dia tuh tim faktor saya. Nah, kira-kira gitu. Paling Cak, kalau tadi kan peran beberapa orang yang penting di dalam perusahaan Bapak, tapi pasti di dalam perusahaan itu kan biasanya ada struktur organisasi. Betul. Nah, untuk orang-orang yang lebih apa sih kayak orang-orang yang udah terstrukturnya siapa aja, terus ada berapa orang gitu, bagian apa aja? Saya lengkap sebenarnya secara struktural. Ya, ini kalau secara struktural sih tetap ada ya, walaupun misalkan saya tidak mengatakan bahwa saya itu bos gitu, karena saya tidak mengatakan bahwa teman-teman yang kerja itu bawahan saya enggak. Ya tetap dalam hal ini kan saya pemegang tugas sebagai imamnya gitu kan, sebagai direktur. Kemudian ada yang nangani IT itu nangani, ada yang nangani branding itu Dodi, ada yang nangani kreatif itu adalah Robi, ada keuangan itu Herfiana yang tadi keuangan, ada yang nangani apa lagi itu
website kalau nggak salah, di website ada. Oke. Bapak, Hmm. tadi kan udah ngomongin strukturalnya, ngomongin event lagi. Sejauh ini event apa aja yang paling besar, yang paling besar yang pernah Bapak dari perusahaan dari tim? Oke, kalau lihat dari sisi yang apa ya nilainya besar, saya nangani PON Jawa Barat itu PON. Kemudian kalau yang massal itu saya nangani pasti pas Pertamina. Kamu Pertamina ganti bangunan. Kalau ada pegawai Pertamina bilang mulai dari nol, itu dulu konsepnya kita yang nangani seluruh SPBU di Indonesia. Kalau dari sisi itu, kemudian konversi dari minyak tanah ke LPG, woro-woronya itu saya nangani. Kalau dari sisi masif ya banyak gitu. Kalau dari sisi billing itu kita kan hanya PON. Tentunya kan dalam bisnis IO itu ada naik turunnya ya Pak. Nah, motivasi apa yang bikin Bapak itu terus bertahan sih kalau dia konsisten nggak pernah menyerah? Ya kerja jadi ibadah. Itu aja kira-kira kalau misalkan saya berhenti bekerja, artinya saya berhenti beribadah. Nah, karena betul, karena pada saat saya beribadah itu, bekerja itu satu untuk keluarga, satu untuk teman-teman yang memang bermitra dengan saya kan itu ibadah. Dan juga mungkin udah disebutkan ya Pak, kalau itu sebagai imam atau sebagai pemimpin dari perusahaan ini gitu. Nah, menurut Bapak pribadi gitu, untuk menjadi seorang itu dia rasa hal yang mungkin udah masya Allah banget, menjadi seorang IO itu menjanjikan apa enggak gitu Pak di era sekarang ini dan untuk kedepannya gitu. Oke. Ya. Semua pekerjaan kalau dilakoni, ditekuni dengan benar, itu semua punya peluang. Ingat, yang memberi rezeki itu bukan pekerjaan, tapi Allah. Kedua, ya tadi segala sesuatu yang kita kelola itu harus kita kembalikan lagi. Nih, jadi dikembalikan itu gini. Kalau kita punya sesuatu, ya sesuatunya itu kita sadar. Nggak harus dipikirkan bahwa ini harus jadi sesuatu yang jadi kita numpuk rezeki banyak gimana, tapi harus banyak bermanfaat buat orang. Kira-kira gitu. Pak, untuk jadi IO itu apakah ada ketentuan khusus untuk jadi seorang IO atau membangun IO? Ada. Ini syaratnya harus mutlak. Ada dua hal yang pertama. Yang pertama, tahu kalau kita itu makhluk. Iya itu benar. Kalau kita tidak tahu bahwa kita itu makhluk, kadang suka jadi sombong. Bisa. Kalau kan dua gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, aktif. Dan juga aktif itu maksudnya bukan aktif mencuri, aktif komunikasi, aktif kreatif, bersosialisasi, kan kuncinya di situ. Jangan pedulikan dengan masalah title. Gitu. Aktif di sini bisa belajar sendiri caranya bikin. Tapi Pak, kan nama PT-nya PT San Alesa Amani. Kenapa namanya itu? Terus artinya apa? Oke. Jadi San Alesa itu sebenarnya San itu sebenarnya jenis pohon ada di Jepang yang memberikan kebaikan kepada orang-orang. Jadi dia tidak berbuah banyak, tidak lebat, tapi dia memberikan kebaikan. Nah, Alesa itu sebenarnya kalau itu kan nama orang yang menarik lah, sesuatu yang menarik, sesuatu ya mungkin kalian harus mengakui kalau saya menarik gitu. Iya. Tanpa saya harus ngasih kuesioner juga tetap mengakui kalau saya menarik. Tapi menarik bukan untuk dimiliki. Kan menarik belum tentu untuk memiliki. Menarik bisa untuk dijadikan partner. San Alesa Amani. Amani itu saya bukan berasal dari kata mani. Mani tahu? Ya, Atau pura-pura nggak tahu? iya. Nah, jadi mani itu salipati lah. Jadi kan tidak jorok gitu kan, bukan sesuatu yang najis atau gimana. Betul. Jadi bisa memberikan sesuatu yang kira-kira banyak memberikan sesuatu. Kira-kira gitu.
Jadi dia bisa bermanfaat buat orang lain, tidak memberikan dirinya untuk menumpuk harta, tapi bermanfaat orang lain. Kemudian dia menarik, nah sehingga menjadi benih buat kebaikan buat orang lain, buka usaha yang baru, buka bisnis yang baru, kira-kira begitu. Itu filosofinya. Mungkin Pak cukup untuk pertanyaannya, dan terima kasih atas jawaban dan waktunya Pak. Sama-sama, saya juga mengaturkan terima kasih karena kalian sudah percaya sama saya. Artinya kalau kalian tidak percaya sama saya, kalian tidak akan datang ke sini. Karena langkah geraknya kita harus dimulai dari rasa percaya. Itu kunci. Jadi kalau kalian ingin sukses, pertama sekali itu adalah percaya. Terima kasih atas waktunya dan komunikator untuk kita, untuk tim kita. Semoga usaha Bapak dapat diberkahi oleh Allah. Amin. Semoga dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan untuk Bapak dan tim, dan semoga sukses selalu. Doa yang sama, doa yang lebih juga untuk kalian. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas kuliahnya dengan cepat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.